Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah tengah merencanakan pemberian vaksin COVID-19 dosis keempat atau vaksin booster dosis kedua di tanah air. Pemberian vaksin COVID-19 ini diberikan saat capaian vaksin booster pertama baru mencapai 25%. Apa alasan pemerintah hingga siapa sasaran utama vaksin booster dosis kedua? Selengkapnya akan jadi topik fact check kita kali ini. Yang pertama kita lihat wacana vaksin booster dosis kedua mulai mencuat beberapa waktu terakhir. Hingga akhirnya kemarin Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini menyebut akan segera menyuntikkan vaksin dosis keempat kepada tenaga kesehatan. Berikut kita simak pernyataannya di sini. Budi Gunadi Sadikin menyatakan pada tanggal 27 Juli 2022 kemarin tepatnya di Palembang, ia mengatakan vaksin keempat sekarang sudah kita bagi. Kita utamakan nakes dulu karena sekarang sudah ada 6 bulan data menunjukkan imunitas menjadi menurun. Selain penurunan efikasi vaksin, ternyata ada banyak faktor yang melatar belakangi wacana pemberian vaksin booster kedua. Tidak hanya di Indonesia namun di negara dunia. Apa saja itu kita lihat di slide berikutnya. Berikut ini adalah mencegah keparahan dari infeksi COVID-19. Itu yang menjadi alasan kedua dari negara dunia akhirnya merencanakan memberikan vaksin booster. Lalu kemudian yang ketiga adalah merespon varian baru virus corona yang saat ini terus muncul. Kemudian yang keempat adalah menekan dan juga mencegah pasien COVID-19 dirawat baik itu di ICU maupun juga di ruang perawatan biasa. Dan yang terakhir adalah menekan angka kematian yang memang datanya sampai saat ini masih terus bertambah angka kematian di Indonesia maupun di dunia. Kemudian pemirsa, kembali meningkatnya kasus COVID-19 di penjuru dunia juga menjadi perhatian khusus oleh WHO. Organisasi Kesehatan Dunia itu mencatat jumlah kasus di 6 regional yang mereka himpun ternyata cukup tinggi. Dengan penambahan jumlah kasus harian global lebih dari 675.000 kasus. Tentu bukan jumlah yang sedikit jika dibandingkan pada 2 bulan ke belakang, ini angkanya selalu berada di bawah 500.000 kasus per harinya. Total kasus saat ini sudah mencapai 568.773.510 kasus secara global. Lalu ini dibagi menjadi 6 regional yang dibawahi oleh WHO. Ada di Eropa, ini kita lihat jumlah kasusnya mencapai 238 juta. Kemudian ada di benua Amerika, ini sekitar 169 juta. Ada di Western Pacific atau ini di wilayah seperti di China, kemudian di Jepang, ini angkanya sekitar 69 juta. Ada di Southeast Asia, ini berarti daerah Indonesia, Malaysia dan sekitarnya ada sekitar 59 juta. Eastern Mediterranean ini ada di sekitar wilayah Timur Tengah, 22 juta kasusnya. Dan di benua Afrika ada sekitar 9 juta kasus. Ini total kasus ini berdasarkan regional WHO, data yang kami himpun kemarin tanggal 27 Juli 2022. Lalu bagaimana dengan kasus kematian akibat virus corona? Masih perlu menjadi perhatian dunia juga karena kini jumlahnya semakin hari semakin tinggi. Total kasus kematian di Amerika sendiri atau di benua Amerika tepatnya adalah sekitar 2,7 juta, di Eropa 2 juta, dan di Southeast Asia atau di Asia Tenggara ini 791 juta, di Eastern Mediterranean 344 juta, Western Pacific ini sekitar 243 juta, 243.000 lebih maksud kami, dan di benua Afrika sekitar 173.000. Sejumlah negara dunia pun mulai mengambil langkah dengan menyuntikkan vaksin dosis keempat. Seperti Israel yang mulai menyuntikkan vaksin booster kemarin pada Desember 2021. Yang pertama, ini salah satu negara pertama. Kemudian diikuti dengan Chili, Jerman, Thailand dan juga Kamboja. Ini pada bulan Januari 2022. Ada Swedia, Korea Selatan, Australia, Italia dan Inggris. Ini sudah mulai menyuntikkan pada Februari 2022. Sementara itu sama halnya dengan Indonesia, sejumlah negara kini juga tengah mewacanakan pemberian vaksin booster kedua. Seperti Denmark, kita lihat negara mana lagi, Denmark ini sudah mulai merencanakan untuk pemberian vaksin booster kedua. Diikuti Amerika Serikat yang nanti rencananya akan melakukan vaksin booster kedua pada musim gugur, Vietnam, Jepang, Singapura, kemudian ada Rusia dan terakhir ada Hungaria yang tidak ketinggalan ingin melakukan pembahasan tentang pemberian vaksin booster dosis kedua. Namun benarkah Indonesia sudah siap melakukan vaksinasi booster dosis kedua? Kita lihat data dari pengembangan laju vaksinasi COVID-19 saat ini.
Jika kita lihat di dosis pertama, ternyata memang sudah sampai 97,15% atau 202 juta penduduk Indonesia sudah diberikan dosis pertama. Dosis kedua ini sekitar 81,6% atau 169 juta jiwa yang sudah diberikan vaksin COVID-19. Tapi kita lihat di sini dosis ketiga sekitar 55 juta saja atau hanya 26,54% dari target yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Artinya laju vaksinasi kita ternyata masih cukup timpang. Booster ketiga baru menyasar 26% target sasaran, yang mana angka ini sangat minim dengan memulai dosis keempat. Apakah nanti akan bisa mendongkrak vaksinasi di tanah air? Kita masih harus menunggu. Lalu kita lihat yang terakhir, stok vaksin di daerah. Jika ingin memulai vaksinasi booster, tentu ketersediaan vaksin yang menjadi indikator utama. Kita lihat dari warna merah di sini, ini kurang dari 7 hari. Ada di 5 provinsi yang melaporkan stok vaksinnya kurang dari 5 hari, seperti di Jabar, ada di Jateng, DIY, Riau, dan juga Kepulauan Riau. Kuning di sini kita lihat datanya stok vaksinnya 7-10 hari, ada di wilayah Jawa Timur, kemudian ada di wilayah Sumatera Selatan. Kita lihat juga di daerah Sumatera bagian timur, kita bisa lihat juga, ini bisa dilihat adalah Aceh dan juga Sumatera Utara. Lalu kita lihat hijau, vaksin 10-14 hari stoknya. Ini ada di wilayah hanya satu provinsi, ternyata ada di Bangka Belitung. Kemudian stok vaksin biru atau lebih dari 14 hari stok vaksin kesediaannya. Ini ada di wilayah Jawa didominasi, ini seperti ada di Banten dan juga Jakarta. Kemudian ada di wilayah NTB, Bali dan sekitarnya, kemudian ada di wilayah Lampung yang ternyata masih melaporkan jumlah vaksin ini cukup untuk lebih dari 14 hari pembelian stok vaksinnya. Upaya vaksinasi booster dosis kedua di tengah peningkatan kasus dunia hingga kemunculan varian baru corona merupakan langkah nyata pemerintah. Namun ketimpangan vaksin di tanah air pun tak bisa dipandang sebelah mata, sebab pemerintah ini harus ada pemerataan vaksinasi di Indonesia agar mampu menyelamatkan lebih banyak nyawa.